bareng-bareng. Mangdene api, mangdene dados anak Kristen sane ten sombong. Nanging dados anak Kristen sane anda pasor. Angkiane banyile. Irage duweg. Mulai irage belajar nanging ngelingan iki. Ide sane ngicen irage bepinah kang bisa berpikir. Ide sane ngicen irage iki kesempatan manglen irage moleh pekarian. Dan dados sombong. Dan dados irage napi cek irage nyombong rage nanging napi luwihang je. Ide sang yang dewasa tur tetep je dados nak Kristen sane andap pasor. Istilah kerennya makin dados je anak sane rendah hati geteng. Dia merasa tekan dewek duwek. Nak liu nu tau pelajarin geteng semeton sane banget wanyang tit ya. Semoga je napi sane babang sidang puniki weten sane yening wenten atur bawah sitiang sane ten kena ring arsan idane sareng sami inggih sitiang nunas karena sinang pur. Titiang riantu ke Banda antu galah nyantos riki titiang meras dayang nyarengin semeton ring acara sabda urip yen wenten pitaken durusang kirim SMS utawi WA ring nomor 081 333 777 386 malih pisan nggih 081 333 777 386 nggih ring pamupur tanti je mertan ide sangyang dewasa. Dumada ide sangyang dewasa namertane tur mekengin para semeton sareng senamin. Dumada ide sangyang dewasa asung nugraha piwasih suwece ring para semeton sareng senamin. Dumada ide sangyang dewasa nresnaen semeton tur suwece sukses ring para semeton sareng senamian. Terima kasih telah mendengarkan program kesayangan Anda. Semoga menambah wawasan serta menguatkan iman Anda. Tetaplah bersama kami di TWR Agani Guam. Selamat mendengarkan program selanjutnya. Atau frekuensi 11.965 kHz tepat pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan. Hanya di acara Wanita Berpengharapan. Hari ini kita akan belajar dua hal. Di bagian pertama acara ini kita akan belajar tentang bakterimia. Ini satu pengetahuan kesehatan, pelajaran bagi hidup kita yang perlu kita pahami bersama. Di bagian kedua acara ini kita akan mendapat pelajaran bagi jiwa dengan topik tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pelajaran ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lilis Kantari. Selamat mengikuti. Sahabat wanita,
wanita, mungkin istilah bakterimia masih asing bagi kita. Tetapi ini satu kondisi kesehatan yang tidak bisa diremehkan juga. Bakterimia adalah kondisi ketika terdapat bakteri di dalam aliran darah. Keberadaan bakteri di dalam aliran darah memang belum tentu berbahaya. Tetapi kalau tidak ditangani dengan tepat dan bakteri bisa terus berkembang biak, kondisi ini justru berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Sebenarnya pada keadaan normal, kalau jumlah bakteri yang masuk ke dalam aliran darah hanya sedikit, maka sistem kekebalan tubuh bisa dengan cepat mengatasi bakteri itu. Tetapi kalau jumlah bakteri cukup banyak dan sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawannya, kondisi ini bisa menyebabkan infeksi serius sampai sepsis. Sepsis ini adalah komplikasi berbahaya akibat respon tubuh terhadap infeksi. Infeksi dari bakteri yang banyak ini membuat tubuh bereaksi luar biasa yang seringkali bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis sehingga terjadi kerusakan pada organ dan jaringan tubuh, bahkan bisa mengancam nyawa penderitanya. Jadi kalau ada bakteri yang masuk di dalam tubuh, masuk di aliran darah, yang perlu dijaga adalah jangan sampai tubuh mengalami sepsis atau komplikasi bakteri. Bakteri memang bisa masuk ke dalam aliran darah, ini yang jadi penyebab bakterimia. Masuknya bakteri memang banyak jalannya. Ada yang saat menjalani perawatan gigi, pemasangan selang kateter, atau saat menjalani operasi. Memang tidak semua pasien bisa mengalami bakterimia dari keadaan ini. Karena ada juga yang terjadi akibat adanya penyebaran infeksi dari bagian tubuh tertentu. Misalnya infeksi saluran kemih, infeksi gigi, atau infeksi pada paru-paru seperti pneumonia. Ini situasi yang bisa membuat bakteri masuk ke dalam tubuh. Nah, hati-hati juga karena ada beberapa keadaan yang rentan menjadi jalan masuknya bakteri. Bayi usia di bawah 1 tahun atau mereka yang lanjut usia lebih rentan terkena bakteri. Ini karena sistem kekebalan tubuh belum terbentuk sempurna atau justru sudah tidak berfungsi optimal. Jadi kalau ada bayi atau lansia di rumah, hati-hati supaya tidak gampang terkena infeksi. Pasien yang menderita luka bakar ini juga rentan terkena bakteri. Itu sebabnya penderita luka bakar tidak bisa sembarangan diobati karena harus berada di ruangan khusus yang steril dan diawasi betul oleh tenaga medis supaya luka-lukanya tidak menjadi jalan masuknya bakteri. Pasien yang punya penyakit tertentu seperti kanker, HIV/AIDS, atau mereka yang sedang menjalani kemoterapi, ini juga rentan terjangkit bakteri. Karena penyakit dan pengobatan ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yang tidak bisa bekerja optimal. Jadi pasien kanker, mereka yang menjalani kemoterapi, memang harus dijaga betul keadaannya, termasuk asupan makanannya, supaya tubuhnya tidak gampang terserang bakteri. Bagi pasien diabetes, gagal jantung, hati-hati juga ya, karena ini kondisi yang juga rentan terserang bakteri. Sahabat wanita, setelah kita tahu apa itu bakterimia,